orang luar biasa di Alkitab, disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Dan iman punya kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang akhirnya bisa menikmati hidup ini adalah orang-orang yang beriman. Imannya kuat. Makanya doa saya dan saudara adalah, Tuhan, kuatkanlah iman saya setiap hari. 3 hari yang lalu saya duduk dengan suami istri yang secara materi hidup lebih dari cukup. Sudah 17 tahun menjadi orang Kristen, tapi masih bertanya kepada saya, Pak, iman itu kayak apa sih Pak? Dia memang sangat menggunakan logikanya. Dia pengen tahu iman itu apa, percaya itu kayak apa. Saya kasih tahu aja, seperti ilustrasi saya yang sering saya sampaikan. Iman itu seperti Bapak duduk di kursi ini. Pak, waktu duduk di kursi ini nyaman enggak? Nyaman Pak. Mengapa Bapak merasa nyaman waktu duduk di kursi? Ya, karena saya tahu kursinya kuat Pak. Dari mana tahu? Dari bentuknya Pak. Ini kayu jati, kuat Pak. Dari mana kok Bapak tahu bahwa ini kayu jati? Saya tahu Pak, ini kayu jati. Saya tahu ini kuat, makanya saya duduk dengan nyaman. Nah, itulah iman. Saudara mempercayai kekuatan kursi, sehingga saudara duduk dengan nyaman sampai ngantuk-ngantuk, iya kan? Apa yang terjadi kalau saudara baru mau duduk, saudara cek dulu kuat atau tidak ini kaki kursinya, kemudian saudara tes dulu, kemudian saudara agak khawatir, jangan-jangan kursi ini tidak kuat menopang tubuh saya, jangan-jangan. Apa yang terjadi kalau saudara hidup jangan-jangan? Saudara duduk tapi setengah berdiri, karena saudara takut kalau akan jongkleng ke belakang, ya kan? Apa yang terjadi 10 menit kalau saudara antara duduk dan berdiri? Saudara tidak akan pernah nyaman. Inilah hidup yang kurang iman. Ketika kita tidak beriman sungguh kepada Tuhan, kita tidak bisa menikmati kenyamanan. Makanya the quality of your life is also the quality of your faith. Kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas iman saudara. Haleluya. Gimana iman saudara? Kalau saudara kasih 10 itu artinya sangat kuat dan 1 sangat lemah, iman saudara di angka berapa nih? Kalau di bawah 5, saudara, doa saya ialah saudara mau jujur, Tuhan, kuatkanlah iman saya. Dengan apa kita menguatkan iman? Iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi sampailah yang keempat. Faktor keempat yang bisa membuat layang-layang terbang apa saudara? Harus ada yang megang. Yang bisa mainkan layang-layang harus ada yang megang. Apa yang terjadi kalau sementara lagi enak-enak main layang-layang kemudian saudara lepas? Layang-layang saudara akan terbang seenaknya. Apa yang bisa mengendalikan kehidupan saudara sehingga saudara tetap bisa menikmati hidup ini dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan saudara bisa menjadi berhasil dalam hidup saudara? Kebenaran. Kebenaran itulah yang akan mengendalikan keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Tanpa kebenaran, saudara tidak punya kekuatan untuk membuat keputusan. Kebenaran itu perlu sekali dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Apa musuhnya layang-layang? Zaman saya, kalau bikin layang-layang itu dari kertas tipis namanya delancang. Delancang, tahu di sini mungkin tidak ada. Tipis sekali, mungkin kayak kertas kue itu. Ya kan? Kertas minyak itu. Kalau ada yang lebih tipis lagi. Kenapa harus dibuat tipis? Kenapa tidak pakai aluminium? Dan kerangkanya baja besi. Kenapa, saudara? Karena kalau layang-layang itu terlalu berat, yang megang juga tidak bisa menaikkan. Hidupmu harus dibikin seringan mungkin dalam perjalanan ini. Jangan terlalu berat. Yang memberatkan perjalanan hidup saudara harus saudara buang atau saudara tinggal. Katakan amin. Saya selalu mengatakan ini penting sekali. Kadang-kadang saudara tidak sadar, saudara berjalan dengan membawa beban yang sebetulnya bukan milik saudara. Kalau itu bukan milik saudara, kenapa saudara berat-berati perjalanan saudara? Setelah sampai di tempat perjalanan saudara, saudara salah, ini ternyata bukan koper saya. Saudara sudah jauh-jauh bawa tadi koper orang lain. Dan saya bilang sedikit bergurau,
sebelum saudara menentukan apa yang mau dibawa, tentukan dulu perjalanannya kemana. Kalau mau ke pantai, bawa pakaian pantai. Mau ke gunung, bawa pakaian gunung. Jangan dibawa semuanya. Dan setelah saudara pergi piknik, waktu check-in di airport, keberatan pembawa. Dan saudara tahu 1 kilo itu bisa ratusan ribu kalau ke luar negeri. Gara-gara saudara bawa semuanya, saudara bayar over baggage, over bagasinya itu bisa lebih mahal daripada harga tiketnya. Jelas. Repack. Di Singapura ada repack zone. Bongkar lagi sebelum check-in. Ya, setelah timbang beratan, yang berat-berat ini terpaksa saudara harus buang. Saya pernah melakukan itu. Bawa brosur majalah banyak-banyak. 1 kilo dicat $50. Nah kalau 10 kilo $500. Waduh, lebih baik harganya ini tidak sampai $500. Ya saya keluarkan. Tidak apa-apa korban, yang penting aman dan ringan dan bisa sampai di tempat. Amin. Rasul Paulus bilang, buang 3 hal ini yang memberatkan perjalanan saudara. Sakit hati, amarah, rasa bersalah. Buang. Tahu buang? Seperti orang buang sampah itu loh. Saya tidak pernah mendengar tetangga saya waktu buang sampah minta tolong. Satu tetangga tolong buang sampah. Buang. Amin. Supaya tidak memberatkan. Kalau terlalu berat, yang main nanti susah, yang main layang-layang nanti susah. Amin. Iman saudara sangat menentukan. Makanya firman itu memberi makan iman saudara. Maka jadilah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya berkali-kali ngomong, kelemahan orang Kristen adalah mut-mutan baca firman Tuhannya itu. Kalau lagi senang baca firman Tuhan, saudara punya pengalaman itu? Wah, lagi rohaninya luar biasa, saudara lagi dekat dengan Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Nanti kalau lagi susah, lagi banyak masalah, saudara malah lupa baca firman Tuhan. Mari kita belajar membaca firman Tuhan pagi atau malam, dan renungkanlah firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan memberkati saudara. Amin. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan mengendalikan hidup saudara. Mazmur 5 ayat 12, saya suka sekali ayat ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang benar, ini nasib hidupnya seperti ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bayangkan, karena saudara mengandalkan kebenaran, saudara hidup di atas kebenaran firman, maka saudara kemanapun juga saudara dilindungi, kayak safeguard, perlindungan perisai. Kemana saja, kanan ada anugerah Tuhan, kiri ada anugerah Tuhan, depan anugerah Tuhan, belakang anugerah Tuhan. Contoh aja, saudara lagi maju, ada orang yang ngomongin saudara, saudara belum sampai omongannya sampai ke saudara, sudah dicegat oleh anugerah Tuhan, sehingga saudara mendapatkan kekuatan dengan anugerah Tuhan. Diomongin orang satu kampung pun saudara masih bisa senyum. Kenapa? Anugerah Tuhan. Saudara nanti melakukan usaha, saudara baru buka usaha, disantet kanan kiri, saudara tidak perlu takut. Anugerah Tuhan ada di setiap kehidupan saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memagari kita, karena kebenaran itu menghadirkan anugerah Tuhan dalam hidup. Kebenaran itu yang akan mengendalikan hidup iman saudara. Saya sudah ngalami ini saudara. Pokoknya kita lakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yakobus pasal 1 ayat 25, ayat terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 25. Saudara akan menemukan sebuah ayat yang luar biasa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia di perbuatnya. Orang yang mendengar firman, dan bukan hanya mendengar, tapi dia meneliti dan bertekun melakukannya, ia akan dibuat bahagia. Makanya saya percaya apa kata Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan
firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja. Saudara teliti Alkitab, saudara, kata apa saja artinya semua. Apa saja yang saudara lakukan akan berhasil karena kebenaran. Kok bisa, Pak? Bisa, karena apa? Waktu kita melakukan kebenaran, kita dipagari oleh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk sekali lagi membiasakan yang saya sebut dengan MBMB. No Bible, no breakfast. Tahu maksudnya? Kalau belum baca firman, biasakan jangan sarapan. Artinya, mari kita biasakan sama, perlakukanlah firman Tuhan seperti makanan jiwa kita. Pagi hari, jangan lupa, tidak usah banyak-banyak, satu pasal, tidak bisa satu pasal, satu ayat. Satu ayat saja kalau saudara mendapatkan pewahyuan hari itu, hidup saudara akan diubahkan. Satu ayat kebenaran, yang hari itu menjadi rema, saudara mendapatkan kekuatan baru, dan hidup saudara akan menjadi luar biasa. Jadi ingat baik-baik, saudara mungkin lupa semua ilustrasi yang lain, tapi ada 4 syarat untuk saudara bisa naik membumbung tinggi di angkasa, seperti Raja Wali, seperti layang-layang, dibutuhkan 4 hal. Nomor 1, keseimbangan. Nomor 2, siap melawan angin, jangan takut melawan angin. Nomor 3, imannya harus kuat. Nomor 4, kebenaran yang akan memegang kendali kehidupan kita. Dari 4 ini mana yang belum ada di dalam hidup saudara? Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, simple, sederhana, tapi kebenarannya luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah ya dan amin. Kebenaran demi kebenaran ini akan menolong kami untuk kami mengingat ada hal-hal dalam kehidupan kami yang kami perlukan. Kami perlu membaharui, kami perlu mengoreksi, kami perlu membangun kembali supaya kami bisa seperti apa yang Tuhan mau, seperti layang-layang, seperti Raja Wali yang selalu naik tinggi dan menikmati hidup, menikmati kemuliaan, menikmati berkat, menikmati keberhasilan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, kalau ada bagian-bagian dalam kehidupan kami yang tidak seimbang, berikan kami keberanian untuk membaharuinya, menyeimbangkan kehidupan kami. Kalau iman kami lemah, kalau kami tidak siap menghadapi angin dan tantangan, Tuhan berikan kami keberanian untuk hidup di atas kebenaran dan memperkuat iman kami. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mungkin saudara ditemplak oleh firman Tuhan, saudara ditegur oleh Tuhan karena saudara benar-benar belum belajar bagaimana menjaga keseimbangan dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara sedang menghadapi angin dalam hidup saudara, tantangan demi tantangan yang datang silih berganti, dan saudara merasa, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak kuat, Tuhan kuatkanlah iman saya. Atau saudara belum betul-betul membiasakan diri untuk hidup di atas kebenaran, dan secara rajin, secara setia saudara membaca firman Tuhan, saudara berjanji, Tuhan aku mau melakukan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.